Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tutup, harga BBM meletup. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Manaf, dan saya akan memberikan opini saya terkait konflik di Timur Tengah, yakni antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Konflik di Timur Tengah antara Iran dengan Israel Amerika Serikat pada akhir Februari 2026 mengguncang dunia internasional. Pembunuhan jajaran pimpinan tertinggi Iran sampai penghancuran aset minyak Iran menyebabkan Iran melakukan serangan balasan tidak hanya kepada aset Israel dan Amerika Serikat, tapi juga negara-negara Timur Tengah yang dianggap membantu serangan terhadap Iran. Penghancuran fasilitas minyak dan gas di negara Teluk, yakni Irak, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, serta penutupan Selat Hormuz yang merupakan satu-satunya akses laut Teluk Persia oleh Iran. Semua hal tersebut kemudian menjadi faktor yang menyebabkan pasar bahan bakar dunia menjadi sangat tidak stabil akhir-akhir ini. Menurut estimasi dari beberapa pihak, harga minyak mentah dunia sudah mencapai lebih dari $100 per barel terhitung tanggal 20 Maret 2026. Ini terjadi karena investor panik dan menyebabkan harga menjadi naik turun di bursa efek. Kenaikan ini dalam bentuk minyak tanah, minyak mentah, maupun bentuk produk berupa LPG, Liquefied Petroleum Gas, atau gas minyak bumi cair. Akibatnya, negara-negara yang mengambil impor minyak mentah atau BBM, bahan bakar minyak, dalam jumlah besar dari negara Teluk atau Gulf States, ini tidak dapat memperoleh stok karena blokade Selat Hormuz oleh Iran. Hal ini dapat menyebabkan kelangkaan stok BBM global, inflasi, atau kenaikan harga akibat biaya logistik yang semakin mahal, bahkan penurunan drastis daya beli masyarakat. Indonesia sebagai negara penghasil minyak ternyata masih membutuhkan minyak impor untuk memenuhi permintaan pasar domestik. Terhitung pada tahun 2024, Indonesia membutuhkan impor sekitar 50.000 ton lebih minyak bumi dari berbagai negara menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2025. Dan menurut Kementerian ISDM, Energi dan Sumber Daya Mineral, negara Teluk mengekspor kurang lebih 20-25% kebutuhan minyak per tahun Indonesia. Kebutuhan per tahun minyak atau BBM Indonesia sendiri, baik dari impor maupun hasil produksi dalam negeri, adalah sekitar 580-600 juta barrel atau setara 82,9 juta kiloliter. Jadi Indonesia dalam hitungan satu hari membutuhkan BBM kurang lebih 1,6 juta barrel per hari, sungguh yang sangat berat. Dalam sejarah, dapat kita temukan fakta bahwa fenomena krisis energi global bukan sebuah fenomena baru. Terkait konflik di Timur Tengah yang kemudian menyebabkan lonjakan tinggi harga BBM atau disebut fenomena oil boom, maka sudah pernah terjadi 2 kali dan saat ini adalah yang ketiga kalinya. Peristiwa oil boom yang pertama terjadi ketika masa awal Orde Baru, yakni antara tahun 1973 sampai dengan 1974. Di mana akibat perang Yom Kippur antara Mesir dan Suriah melawan Israel yang didukung oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, Portugal, dan Kanada menyebabkan negara-negara Arab anggota OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, berhenti mengekspor dalam jumlah drastis sehingga akhirnya terjadi kelangkaan BBM dan inflasi tinggi. Peristiwa oil boom yang kedua adalah ketika terjadi revolusi Iran atau yang disebut juga Revolusi Islam pada tahun 1978 sampai dengan 1979, di mana dinasti monarki Muhammad Reza Pahlavi digulingkan oleh rakyat Iran dan akhirnya Ruhollah Khomeini pada 11 Februari 1979 mengambil posisi sebagai pemimpin tertinggi dalam Republik Islam Iran yang baru berdiri. Perang sipil di Iran menyebabkan produksi minyak terganggu hingga sekitar 4,8 juta barrel per hari. Kemudian terjadi panic buying dan penimbunan bahan bakar. Akibatnya harga BBM di pasar global meningkat tajam sehingga terjadi inflasi di berbagai negara. Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan berbagai negara di Asia melakukan langkah-langkah penghematan konsumsi BBM akibat dari mahalnya harga. Dari kedua peristiwa oil boom, baik itu tahun 1973 sampai dengan 1974 maupun pada tahun 1978 sampai dengan 1979, menyebabkan Indonesia mengalami fenomena windfall atau bonanza. Bisa disebut juga rezeki nomplok, yakni ketika keuntungan atau pendapatan tak terduga yang didapat dalam jumlah besar terjadi akibat situasi luar biasa seperti kenaikan harga BBM. Pendapatan negara karena ekspor dan devisa meningkat drastis, diperkirakan sekitar 619% menurut perhitungan tim Deputi 1 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pemerintah Orde Baru melalui keuntungan tersebut dapat melakukan pembangunan infrastruktur, baik di pusat maupun daerah-daerah. Salah satunya adalah pembuatan tol Jagorawi, Jakarta Bogor Ciawi. Akan tetapi, saat ini fenomena oil boom ketiga tidak membawa hadiah apapun pada Indonesia. Karena saat ini kita lebih banyak mengimpor daripada mengekspor BBM. Produksi minyak mentah domestik pun menurun tajam apabila dibanding dengan tahun 1970-an. Sementara konsumsi BBM terus meningkat dan infrastruktur minyak dan gas tidak terurus. Menghadapi krisis energi global ini, ternyata sikap pemerintah tidak terduga. Pemerintah melalui Menteri SDM Bahlil Lahadalia optimis dapat menjaga harga BBM subsidi untuk tidak berubah dan BBM non-subsidi untuk tetap stabil sampai dengan akhir Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Ia juga menegaskan pemerintah akan mencari penyedia alternatif. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Purbayayudi mengingatkan bahwa apabila harga BBM tetap dipertahankan dengan dana dari APBN, maka akan memperparah defisit, bahkan berpotensi jebol. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang matang, realistis, dan bertahap. Pemerintah dapat berkaca dari kebijakan dan kondisi negara-negara tetangga seperti Singapura, Filipina, Thailand, Malaysia, dan lainnya yang telah jatuh ke dalam krisis akibat harga tinggi BBM. Pemerintah, lembaga, swasta, dan masyarakat perlu belajar dari peristiwa sejarah di masa lalu. Kita bisa jaya seperti saat fenomena oil boom tahun 1970-an. Agar lebih siap dalam menghadapi krisis nasional, saat inilah kita perlu bersiap, berpikir, dan bertindak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.